Selamat pagi saudara, Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Hari ini adalah hari yang sangat istimewa buat kita. Karena kita percaya Tuhan Yesus masih memberikan kita kesempatan untuk boleh beribadah bersekutu di tempat kita masing-masing. Mari sebelum kita masuk dalam ibadah, kita mau awali segala sesuatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih buat kesempatan yang berharga ini buat kami, Tuhan. Kami rindu saat ini merasakan kehadiran-Mu. Saat ini hati kami benar-benar merindukan Engkau, Tuhan. Saat ini hati kami rindu menyenangkan hati-Mu. Biarlah Tuhan Engkau yang memimpin setiap ibadah ini dari awal, pertengahan hingga sampai pada akhirnya. Karena kami percaya Engkau sudah mempersiapkan berkat-berkat yang melimpah buat kami yang mengikuti ibadah ini, Tuhan. Kami yang ada di tempat ini dan jemaat yang ada di rumah, kami percaya Tuhan, Engkau satukan kami di dalam satu roh-Mu. Kami mampu meninggikan dan mengagungkan nama-Mu, Tuhan. Roh-Mu bekerja di dalam kami, kuasa-Mu bekerja di dalam kami, damai sejahtera-Mu melingkupi kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan, tidak ada satupun kuasa yang sanggup menghalangi kuasa-Mu bekerja. Karena kami percaya kuasa-Mu terlebih besar dari kuasa-kuasa yang ada. Kami percaya Tuhan, yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang punya masalah Engkau sudah buka jalan keluar. Kami percaya Tuhan, kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami saat ini. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami mulai ibadah ini. Haleluya. Amin.
perancangan indahmu terjadi di hidupku, Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Tak ada lembaga yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Tak ada lembah gelap, tak ada lembah gelap yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur Tuhan, kami sungguh bersyukur. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam
kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam, buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur buat kasih-Mu, kami bersyukur buat anugerah-Mu, Tuhan. Oh, yes Jesus, hati kami bersyukur, yes Jesus. Yes, Jesus. Yes, Lord. Sing with me, how great is our God. I know we see how great is our God. How great.
Jesus, above all names. You are worthy of our praise, and my heart will sing how great is our God. Sing how great, yes, Jesus is our God. Sing with me, how great is our God, and all will sing how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. Come on, we'll sing together. Is our God. Sing with me, how great is our God, and all will sing how great, and all will sing, and all will sing how great, and all will see, and all will see how great, and all will see, and all will see how great is our God. Yes, yes, besar aku, besar aku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesusku, terima kasih Allahku. Kebesaran-Mu Tuhan, yang percaya Allah hadir di tengah-tengah kita, sama-sama katakan haleluya. Amin. Berikan sorak-sorai buat Allah kita yang hidup. Haleluya. Mari kita mau tanggalkan segala beban kita, saudara. Kita mau bersorak-sorai memuji Tuhan Allah kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat berkat-Mu hari ini. Haleluya. Oh yes, Jesus. Allah yang luar biasa. Amin. Haleluya. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama
cinta surga datang penuhiku. Haleluya, haleluya. Tanganku kuangkat padamu, mensyukuri rahmat yang kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmatmu baru siapa tanganku. Tanganku kuangkat padamu, mensyukuri rahmat yang kau beri. Kaki melompat bagimu, amin. Sebab rahmatmu baru siapa lagi. Syukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. La 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 bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Berikan sorak-sorai buat Allah kita yang hidup. Haleluya, haleluya. Ada sukacita pagi hari ini saudara. Saudara yang merasakan sukacita saat ini, percaya semuanya karena Roh Kudus, bukan karena kekuatan kita sendiri. Mari kita mau siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Bapa, sudah tidak ada lagi yang perlu kami minta kepadamu. Sudah terlalu banyak yang Kau berikan pada kami. Seringkali kami meminta kesehatan, kami meminta berkat. Seringkali kami meminta pertolongan yang dari Engkau. Tapi saat ini kami menyadari Tuhan, bahwa Engkau sudah memberikan jauh lebih apa yang kami minta. Jauh dari apa yang kami mohonkan saat ini. Engkau jauh lebih tahu apa pergumulan kami saat ini Tuhan. Oleh karena itu mulut kami, hati kami, pikiran kami hanya ingin bersyukur kepadamu. Karena segalanya yang Kau sudah cukupkan buat kami. Segala sesuatu yang kami perlukan Kau sudah sediakan. Untuk masa depan kami pun kami percaya, kami ada dalam rencana-Mu, kami ada dalam rancangan-Mu. Saat ini kami hanya rindu bersyukur dan bersyukur. Firman-Mu yang akan mendewasakan kami saat ini Tuhan. Haleluya, haleluya Yesusku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Lebih dari yang telah ku pinta, lebih dari yang telah ku pikirkan, semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Tidak dapat aku mengukurnya, atau dapat aku menghitungnya.
kebesaran kasih-Mu ya Tuhan yang Kau berikan. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku. Lebih dari yang telah ku pinta, lebih dari yang telah ku pikirkan, semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Tidak dapat aku mengukurnya, atau dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan yang Kau berikan. Mari kita sama-sama bersyukur kepada Tuhan. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan, Kaulah jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku.
Mari kita berdoa bersama-sama sebelum kita akan menikmati acara sembah Tuhan yang kudus, ya, yang bagi kesehatan bagi hidup rohani kami. Bapa yang di surga, kami bersyukur Tuhan oleh pemeliharaan-Mu. Kami jemaat Tuhan masih boleh ada ya di hari ini. Bahkan kami boleh kembali diisi oleh firman Tuhan yang menguatkan, yang menumbuhkan agar kami tetap sehat rohani, sehat jasmani dalam mengirimi setiap langkah ya yang Kau sudah berikan jejak dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Ya, di pagi ini kita akan sama-sama melihat ya tentang ya mukjizat. Ya, minggu yang lalu kita sudah lihat Tuhan Yesus berjalan di atas air, itu mukjizat ya. Tapi pagi ini kita akan lihat kembali khusus tentang mukjizat ya. Kenapa kita perlu periksa? Ya, karena seringkali kita ya ketemu dengan orang-orang percaya ya yang gandrung ya, artinya mempunyai keinginan yang ya berkelebih-lebihan ya terhadap mukjizat ya daripada firman yang memberi hayat hidup ya. Kalau ada mukjizat, wah kebaktian mukjizat, wah banyak orang yang datang ya. Tapi kalau ada ya pendalaman Alkitab ya yang datang hanya seberapa orang yang sungguh-sungguh ya seolah-olah ya di dalam kehidupan mereka ya mukjizat itu nomor satu ya, bahkan bobotnya lebih daripada firman Allah ya. Nah, yang hidup yang seperti gini ini artinya hidup yang labil ya, hidup yang tidak seimbang ya. Terus sebabnya mari kita akan lihat dari firman Tuhan ya bagaimana menyeimbangkan antara firman dan mukjizat. Haleluya. Ya, walaupun dua-dua itu ada di dalam Alkitab. Ya, walaupun dua-dua itu kita perlukan di dalam hidup ini, ya. Kita akan membaca dari Markus pasal yang ke-16. Ya. Kitab Markus pasal 16 ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-18 ya. Markus pasal 16 ayat 17 sampai ayat yang ke-18. Ya, mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa yang baru bagi mereka. Ayat 18, mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Haleluya. Ya, dengan jelas Tuhan Yesus sendiri mengatakan ya bahwa mukjizat itu ada. Haleluya. Ya, karena tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Haleluya. Ya, di sini disebut ada 5, yaitu ya mengusir setan, berbicara dalam bahasa-bahasa baru, ya, yang ketiga memegang ular, kemudian minum racun tidak akan celaka, dan menyembuhkan orang sakit. Ya. Namun yang paling ditonjolkan oleh gereja-gereja hanya 3 hal, ya, yaitu usir setan, ya, berbahasa asing, tumpang tangan, ya, orang sakit.
Ya, itu yang paling ditonjolkan. Di mana-mana kalau ada KKR, kesembuhan, ya. Tapi yang dua hal lagi, ya, gereja jarang mempraktekkan. Ya, misalnya mengangkat ular, ya, minum racun. Kenapa? Karena ini ada resikonya yang amat tinggi. Ya, karena mau cari aman, ya yang 3 hal itu tadi. Ya, walaupun tidak terjadi tidak apa-apa. Ya, tumpang tangan tidak sembuh, ya bukan salah kita. Kita bilang, wah itu orangnya kurang beriman. Ya, kita berbahasa asing juga nggak ada orang tahu. Ya, padahal dalam surat Korintus 14 dikatakan berbahasa asing itu bukan untuk orang percaya, tapi bagi orang-orang yang tidak percaya. Haleluya. Ya, dulu di Jalan Karet ada seorang ibu dari Tiongkok, Toto, ya. Ya, tiap malam dia berdoa. Ya. Doa. Ya, Toto satu hari tetangganya datang. Ya, tetangganya ini orang Arab. Ya. Lalu dia tanya sama ibu ini. Loh, ibu ini bisa bahasa Arab ya? Dia bilang, enggak, saya enggak bisa bahasa Arab. Tapi saya setiap malam mendengar ibu ini berdoa pakai bahasa Arab. Ya, jadi kita lihat bahasa asing itu ya bukan untuk orang-orang percaya. Ya, bahasa asing itu adalah untuk orang-orang yang belum percaya supaya mereka menarik. Ya, bagi orang percaya itu ya itu firman. Ya, ditulis dalam Alkitab itu bernubuat. Ya, bernubuat atau menyampaikan firman Allah. Haleluya. Ya, tapi seringkali sekarang di gereja Tuhan diterbalikkan. Haleluya. Ya, Paulus sampai mengatakan, ya, dalam jemaat aku lebih baik dengan 5 perkataan yang bisa dimengerti, ya, daripada 10.000 bahasa yang tidak dimengerti oleh orang lain. Puji nama Tuhan. Ya. Jadi kita lihat, ya, kita mesti hati-hati dalam menggunakan karunia-karunia rohani yang Tuhan berikan. Ya. Kita baca dari 2 Korintus 4 ayat yang ke-6. Ini penting. Ya. 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-6. Tolong dibacakan. 2 Korintus 4 ayat 6. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ya. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Ya, ya, di sini Paulus mengingatkan, ya, kalau apa yang kita sampaikan, ya, kalau pelayanan kita, ya, itu betul atau benar, ya, dengan sendirinya terang yang keluar dari hidup kita, ya, pasti, ya, memancarkan wajah Kristus. Haleluya. Ya, artinya, ya, gereja, ya, yang menyampaikan firman yang benar, ya, akan membawa orang, ya, bisa mengenal Tuhan Yesus secara pribadi. Haleluya. Ya, gereja sekali-kali jangan menonjolkan nama-nama dari tokoh-tokoh yang besar, ya, tokoh-tokoh yang tertentu, ya, baik seperti Musa, Petrus, Paul, dan lain-lain. Ya, karena apa? Tugas kita yang pertama adalah memperkenalkan Yesus, ya, kepada orang. Haleluya. Ya, bukan mengenalkan tokoh-tokoh. Ya, walaupun mereka ada, ya, karunia-karunia tertentu yang Tuhan pakai dan lain sebagainya. Ya, tapi itu bukan fokus kita, bukan berita terutama, ya, yang harus kita sampaikan. Ya, tapi berita yang pertama yang harus kita sampaikan yaitu tentang Yesus Kristus. Ya, dia adalah juru selamat buat setiap manusia. Haleluya. Dia sudah bangkit dari kematian. Ya, dia sudah mati buat dosa-dosa kita, tapi dia juga bangkit naik ke surga. Haleluya. Bahkan dia akan datang kembali. Ini harus kita fokus. Ya, supaya mereka, ya, bukan saja percaya dengan iman, tapi mereka punya pengharapan.
ya akan hidup yang akan datang, hidup yang sesudah ini. Haleluya, puji nama Tuhan. Ya, ada seorang teman pendeta, ya, dia punya anak, ya, ketika tinggal di rumah umur 1,5 tahun, suami istri pergi pelayanan, ya tiba-tiba anak itu keluar dari rumah. Haleluya, ya, walaupun sudah dikasih pagar dia naik di pagar, ya, tahu-tahu ya dia pergi ke jalan, ya, ada sebuah truk lewat dan anak itu ya tertindas di bawah roda dari truk itu, ya, namun heran, ya, ketika orang rame-rame teriak-teriak, ya, dan orang tuanya juga baru pulang, ya, lalu dilihat, waduh, anaknya ada di bawah, ya, rodanya truk. Wah, mereka tentu bingung, ya, langsung dibawa ke rumah sakit. Ternyata waktu dicek nggak ada tulangnya yang patah. Haleluya, ya. Namun sebagai ya hamba Tuhan, ya mereka suami istri tidak mempromosikan, ya, tidak membuat orang lain terkagum-kagum lalu datang beribadah di gereja mereka. Haleluya, puji nama Tuhan, ya. Dan ketika dia akhirnya pergi sekolah ke Amerika sampai dapat gelar dokter, tidak pernah dipakai nama dokternya. Jadi kita lihat ini harus jadi prinsip, ya, dalam pelayanan kita. Ya, walaupun kita pernah dipakai Tuhan dengan berbagai karunia, bahkan berbagai mujizat, tetap saja, ya, kita bukan apa-apa. Ya, semua itu hanya untuk kebesaran dan kemuliaan Tuhan. Terus bagian yang pertama kita akan lihat, ya, bagian A itu prinsip-prinsip. Haleluya. Ya, kita akan membaca dari Matius 16 ayat 1 sampai 4. Ya, tolong dibacakan Matius pasal 16 ayat 1 sampai yang keempat. Matius 16 ayat 1 sampai keempat. Orang Farisi dan Saduki meminta tanda. Kemudian datanglah orang-orang Farisi dan Saduki hendak mencobai Yesus. Ya. Mereka meminta supaya ia memperlihatkan suatu tanda dari sorga kepada mereka. Tetapi jawab Yesus, pada petang hari karena langit merah, kamu berkata, hari akan cerah. Dan pada pagi hari karena langit merah dan redup, kamu berkata, hari buruk. Rupa langit kamu tahu membetakannya, tetapi tanda-tanda zaman tidak. Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Tetapi karena mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus, lalu Yesus meninggalkan mereka dan pergi. Ya, dalam bagian ini kita lihat Tuhan Yesus menolak, ya, permintaan orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki untuk melihatkan satu tanda. Haleluya, ya. Mengapa Tuhan tolak? Ya, karena mereka, ya, berusaha untuk mencoba Yesus. Haleluya. Ya, dan Tuhan Yesus memang tidak suka show. Ya, kalau zaman sekarang kalau ya ada pelayan Tuhan, ya, bisa ada tanda, wah, dia senang. Ya, terus menerus ditonjolkan. Ya, tapi Tuhan Yesus tidak mau. Sebab yang pertama, haleluya, memang orang Saduki mau mencobanya. Ya. Tapi dalam Matius pasal 8, coba lihat kita yang keempat, 8:4, ya, ini lain. Ya, Matius pasal 8 ayat yang keempat, tolong. Matius pasal 8 ayat 4. Lalu Yesus berkata kepadanya, ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka. Ya. Di sini kita lihat ketika Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang sakit kusta. Ya. Tuhan Yesus ya berpesan kepada orang yang sakit kusta yang disembuhkan ini, ya, jangan
engkau pergi ya memberitahukan hal ini pada siapapun, tetapi pergilah perlihatkan dirimu pada imam-imam ya, dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa. Haleluya ya. Jadi kita lihat Tuhan Yesus itu walaupun menyembuhkan orang kusta ya, dia tidak ingin ya menjadi terkenal. Haleluya ya, baik dalam Markus pasal 5 ayat 43 ya, Markus 7 ayat 36, dia selalu berpesan pada orang-orang di situ, jangan ceritakan pada siapa. Haleluya ya. Bahkan dalam Yohanes pasal 2 ya ayat 23 sampai 24, tolong dibacakan. Yohanes pasal 2 ayat 23 sampai 24. Ya, tolong. Yohanes 2 ayat 23 sampai 24. Dan sementara ia di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya karena mereka telah melihat tanda yang diadakannya. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka karena ia mengenal mereka semua. Ya, jadi kita lihat terhadap orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus ya, karena melihat mujizat Tuhan ya, malah tidak mempercayakan diri pada mereka. Kenapa? Karena kualitas iman mereka itu diragukan. Haleluya. Ya, dalam Yohanes pasal 6 ayat 66, orang yang percaya karena berkat-berkat secara jasmani, ya orang itu yang paling cepat mundur dan paling cepat meninggalkan Tuhan. Kita bisa baca di Yohanes pasal 6 ya ayat 66, banyak orang ya lalu meninggalkan Tuhan Yesus. Ya, diperkirakan ada 20.000 orang. Tadi banyak, sekarang satu persatu meninggalkan Tuhan. Haleluya. Ya, dalam 2 Korintus 12 ayat 1 sampai 2, ayat 4, ayat 12, ya Paulus baru menceritakan pengalamannya yang spektakuler itu. Yaitu ya dia pernah naik ke ke atas ya. Dia baru ceritakan ya setelah lewat 14 tahun kemudian. Itu pun dalam keadaan terpaksa. Haleluya. Ya, naik ke surga tingkat ketiga. Puji nama Tuhan. Ya, itu pun sangat terpaksa dia harus ceritakan. Ya, artinya bukan untuk memamerkan diri. Ya, kalau ada orang lalu menceritakan pengalaman supaya dikagumi orang lain, supaya merasa dirinya lebih dari orang lain, ya membonceng mencari kemuliaan Tuhan, hati-hati. Ya, cepat atau lambat ya orang itu akan Tuhan singkirkan. Haleluya. Ya, akan Tuhan tidak pakai lagi ya hidupannya. Nah, bagian B kita akan lihat, lalu tujuan Tuhan mengadakan mujizat itu untuk apa? Ya, mengapa Tuhan izinkan mujizat terjadi? Ya, dalam Keluaran pasal 14 ya ayat 21 sampai 22, 29 sampai 30 ya. Ya, karena apa? Tuhan ingin melepaskan Israel ya dari perbudakan di Mesir. Ya, Tuhan lepaskan. Ya, supaya mereka jangan lagi berbakti pada ya ilah-ilah, ada patung-patung. Ya, tapi supaya mereka berbakti kepada Allah yang sebenarnya. Ya, itulah sebabnya Tuhan izinkan ya mujizat itu terjadi. Yang kedua, kita baca di Raja-Raja pasal 1 Raja 18 ya, ayat 36 sampai 39. Ya, tolong dibacakan 1 Raja-Raja 18 ayat 36 sampai 39. 1 Raja-Raja 18 ayat 36 sampai ke 39. Ya. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, "Ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hamba-Mu
dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Jawablah aku, ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah, ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. Ya. Jadi kita lihat di sini ya, Elia ya mengatakan Tuhan izinkan melalui tangan Elia ya mujizat terjadi ya, sehingga ada api yang turun ya dari langit ya membakar ya korban-korban ya yang sudah disirami dengan air ya yang banyak ya oleh orang Israel ya. Supaya apa? Supaya orang Israel bisa ya membedakan ya bahwa ya Yehova adalah satu-satunya Allah ya, tidak seperti bangsa-bangsa yang lain ya, walaupun mereka berteriak-teriak ya, berdoa dengan ya melukai dirinya ya, tapi ya tidak ada api yang turun. Haleluya ya. Sedangkan waktu Elia berdoa sederhana ya, dia berdoa, ya Tuhan jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah, ya Tuhan. Haleluya ya. Tiba-tiba api dari langit turun membakar ya. Jadi tujuannya itu supaya Israel mengenal Tuhan yang sebenarnya. Dia itu satu-satunya ya, bukan seperti ya dewa-dewa, ilah-ilah yang disembah ya oleh bangsa-bangsa yang lain. Puji nama Tuhan ya, haleluya. Kita lihat lebih lanjut dalam Lukas pasal 23 ayat 8 sampai 9 ya, tolong. Lukas pasal 23 ayat 8 sampai 9. Lukas 23 ayat 8 sampai 9. Yesus di hadapan Herodes. Ketika Herodes melihat Yesus, ia sangat giram, sebab sudah lama ia ingin melihatnya, karena ia sering mendengar tentang dia. Lagi pula ia mengharapkan melihat bagaimana Yesus mengadakan suatu tanda. Ia mengajukan banyak pertanyaan kepada Yesus, tetapi Yesus tidak memberi jawaban apapun. Ya, terhadap keinginan dari Raja Herodes ya untuk bisa melihat ya mujizat yang Tuhan Yesus lakukan ya, tapi Tuhan Yesus dikatakan dalam ayat 9 ya tidak memberi jawaban apa-apa ya. Tuhan Yesus tidak mau mengadakan mujizat apapun juga. Haleluya ya. Yang paling suka memamerkan mujizat itu siapa? Dalam Matius 24 ayat 24 sampai 25 ya, dikatakan Mesias palsu ya, nabi-nabi palsu lah yang suka mendemokan mujizat ya. Tujuan apa? Untuk menyesatkan orang ya. Tuhan Yesus mengadakan mujizat supaya orang mengenal Allah yang sebenarnya ya, tapi ya nabi palsu ya, Mesias palsu justru supaya menyesatkan orang ya. Sebab itu kita mesti hati-hati ya, jangan hanya ya gandrung dengan mujizat tapi tidak lihat mujizat itu dari siapa. Haleluya ya. Apa itu mujizatnya Tuhan, mujizatnya setan ya, mujizat roh jahat dan lain sebagainya ya. Satu hal yang mungkin sudah tidak pernah pikirkan ya, dicatat dalam Yohanes pasal 10 ya, ayat 41 sampai 42. Yohanes pasal 10. Tolong dibacakan ayat 41 sampai 42. Ya, tolong. Yohanes pasal 10, tolong 41 sampai 42. Yohanes pasal 10 ayat 41 sampai 42. Iya.
Dan banyak orang datang kepadanya dan berkata, Yohanes memang tidak membuat satu tanda pun, tetapi semua yang pernah dikatakan Yohanes tentang orang ini adalah benar. Dan banyak orang itu di situ percaya kepadanya. Ya. Ayat ini mengatakan ya Yohanes Pembaptis itu tidak pernah melakukan satu mujizat pun. Ya, saya dulu pikir wah Yohanes Pembaptis masih orang yang pakai Tuhan sih banyak mujizat ya, tapi Alkitab tidak pernah melakukan satu mujizat pun. Ya, tapi dia bisa membawa banyak orang datang pada Yesus. Kenapa? Ya, karena dia itu jujur, bicaranya benar. Ya, tidak ditambah-tambahin. Haleluya, ya. Dikatakan tetapi semua yang pernah dikatakan Yohanes tentang Tuhan Yesus itu selalu benar. Haleluya, ya, tidak nyimpang. Ya, dan itu membuat orang percaya. Ya, kalau perkataan kita itu bisa dipercaya orang, ya, jujur, bukan manis, membuai hati orang, tapi dengan tulus, ya pasti cepat atau lambat, ya kita akan membawa banyak orang percaya pada Yesus. Ya, itulah sebabnya dalam Matius 11 ayat 11 Yesus menyebut Yohanes Pembaptis ya sebagai manusia yang terbesar dari semua manusia yang dilahirkan oleh perempuan. Ya, dulu saya waktu baru pelayanan masih sebagai ya pelayan muda, saya pernah berpikir wah, kalau saya bisa ya mengadakan mujizat ya tanda-tanda ya pasti bisa membawa orang ya banyak orang percaya. Ya ternyata itu pikiran yang salah. Ya setelah berpuluh-puluh tahun saya menemukan ayat ini kemudian ya saya baru tahu. Haleluya, ya membuat orang percaya sama Tuhan itu tidak selalu ya dengan cara mujizat. Ya juga dari cara kehidupan kita. Ya yang murni, yang jujur, tidak membohongin orang. Ya dengan cara-cara yang ya tidak wajar. Haleluya. Ya. Bagian B kita lihat ya. Untuk bisa melihat mujizat dalam hidup kita itu sangat sederhana sekali. Haleluya. Ya, asal kita ya mau nurut apa yang Tuhan mau. Haleluya. Ya, kalau kita nurut apa yang Tuhan mau, ya dengan sendirinya mujizat terjadi. Haleluya. Ya, ini dicatat dalam Bilangan 20 ayat 7 sampai 8. Ya, Tuhan berkata pada Musa, katakanlah pada batu bukit itu supaya diberi airnya. Ya. Maka ya air itu akan keluar dari bukit batu. Haleluya. Ya. Namun Musa ya kena marahnya, ya pukul bukit batu itu dengan tongkat. Haleluya. Ya, dan ayat 12 ya karena Musa tidak percaya dengan perkataan Tuhan, tidak menghormati kekudusan Tuhan, ya masih menggunakan cara-cara yang lama yang pernah ia lakukan di awal kepemimpinannya, ya yaitu dalam Keluaran 17 ayat 3 sampai 7, ya akhirnya dia ditolak Tuhan untuk membawa Israel masuk Kanaan. Ya, itu kita harus betul-betul sepenuhnya ikuti kemauan Tuhan. Ya, jangan kita tambahi, jangan kita kurangi. Haleluya. Ya, sama Tuhan. Ya. Demikian juga dalam Kisah Rasul pasal 8 ayat 39 sampai 40. Tolong dibacakan. Kisah Rasul pasal 8. Kisah para Rasul pasal 8 ayat 39 sampai 40. Iya. Dan setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus. Ya. Dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita, tetapi ternyata Filipus ada di Asdod. Ya.
Ia berjalan melalui daerah itu dan memberitakan Injil di semua kota sampai ia tiba di Kaisarea. Ya, jadi kita lihat ini Filipus. Ya, Filipus ini seorang hamba Tuhan. Ya, yang taat. Haleluya. Ya. Dia disuruh Tuhan untuk menemui seorang ya sida-sida dari Ethiopia. Ya. 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 Jadi dia taat, dia nuruti, ya akhirnya sida-sida itu ya percaya dan dibaptis. Haleluya. Ya, begitu keluar dari dalam air, ya Filipus ya diangkat oleh Roh Tuhan. Haleluya. Ya, dibawa kemana? Dibawa ke Asdod. Ya, kurang lebih 19 kilo jauhnya dari tempat dia membaptiskan sida-sida. Haleluya. Ya, jadi kita lihat kalau kita betul-betul nurut, taat ya kepada kemauan Tuhan. Haleluya. Pasti nanti ya Tuhan bisa pakai dengan luar biasa. Ya, tapi kalau hati kita ya penuh dengan segala keinginan, ya daging, ya keinginan yang lain tentang uang, ya tentang kedudukan, ya karena yang sudah pernah Tuhan berikan pun nanti akan diambil kembali. Haleluya. Ya. Dalam Kisah Rasul pasal 5 ayat 15 sampai 16, ya di sana dicatat bayangan Petrus bisa menyembuhkan orang sakit. Haleluya. Ya, ini satu perkara yang sangat luar biasa. Ya, dalam situasi ya karena begitu banyak orang yang sakit mau disembuhkan, Tuhan bisa saja pakai bayangan Petrus. Ya. Baik orang-orang yang diganggu oleh roh-roh jahat. Ya, tetapi di sini sekali lagi Petrus tidak pernah ya membuat seminar mengajar orang bagaimana caranya ya dengan bayangan bisa menyembuhkan orang sakit. Ya, kalau ini terjadi di zaman sekarang, jangan-jangan akan diadakan ya seminar kesembuhan ya oleh bayangan. Ya, tapi tidak demikian dengan Petrus. Ya, karena Petrus itu ya seorang yang lugu, yang tulus dalam pelayanannya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Ya. Kita juga lihat ya dalam Kisah Rasul 12 ayat 7 sampai 11 ya ketika Petrus dikeluarkan ya dari dalam penjara ya besoknya dia akan dihukum, mungkin dipancung kepalanya. Ya, tapi ternyata malam itu juga ya dia dibawa keluar ya oleh malaikat. Padahal dia dijaga ya luar dalam. Ya, puji nama Tuhan. Ya, kita dia ya dibawa keluar ayat 9 mengatakan ya dia baru sadar ayat 11 ya ketika dia sudah sampai di luar di jalanan. Ya, sama seperti orang Israel waktu lewat Pulau Kosong, mereka belum sadar. Ya, begitu mereka sudah sadar, mereka ya lalu memuji-muji Tuhan. Kata Keluaran pasal 15 ayat 1 sampai 3. Haleluya, puji Tuhan. Ya. Bahkan dalam Kisah Rasul pasal 19 ayat 11 sampai 12 ya, kita baca Kisah Rasul 19 ayat 11 sampai 12. Tolong. Kisah Rasul pasal 19 ayat 11 sampai 12. Ya. Oleh Paulus Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Ya. Bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang-orang sakit. Maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Ya. Ya, jadi kita lihat di sini juga Tuhan pakai Paulus dengan mujizat yang luar biasa. Ya, hanya dengan sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus, ya diletakkan atas orang sakit, ya maka lenyaplah ya penyakit mereka, ya bahkan keluarlah roh-roh jahat. Haleluya. Ya, tapi itu hanya terjadi sekali dalam seumur hidup Paulus.
dalam pelayanan Paulus. Ya, Paulus juga tidak pernah membuat seminar bagaimana caranya dengan sapu tangan atau kain ya bisa ya mengusir roh jahat, menyembuhkan orang sakit. Ya, dan peristiwa itu juga tidak pernah diulangi. Tuhan mengadakan itu ya kenapa? Ya karena banyak orang yang perlu ditolong. Situasi yang mendesak. Haleluya. Ya, namun itu tidak pernah diulangi dalam sepanjang kehidupan Paulus. Ya, juga dalam Kisah Rasul pasal 8 ayat 3 sampai 6 ya Paulus ya melemparkan ular berbisa yang menggigit dia dalam api. Ya, padahal itu ular yang sangat ya racun, sangat jahat, sangat keras racunnya. Ya, orang pulau itu ya menganggap Paulus pasti sudah mati. Ya, tapi ketika melihat Paulus itu ya tidak mati, lalu mereka menganggap Paulus itu sebagai dewa. Ya, waktu mari ya kalau Tuhan mengizinkan kita dipakai seperti Petrus, kita dipakai seperti Paulus, atau dipakai seperti rasul-rasul yang lain, ya kita tetap menjaga sikap hati kita. Haleluya, ya supaya kita tidak menonjolkan diri, ya tidak memegahkan diri, ya merendahkan orang lain dan lain sebagainya. Ya. Sebagai penutup, kita baca dari Matius pasal 26 ayat 41. Matius 26 ayatnya yang ke-41. Kita baca bersama-sama ya. Haleluya. Matius 26 ayat 41 sama-sama. 2, 3. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging. Ya, kita mesti selalu berjaga-jaga, waspada. Ya, kalau Tuhan sudah pakai kita ya di hari-hari yang lalu, ya kita tetap berjaga. Ya, kenapa? Karena daging itu lemah. Ya, daging bisa timbul kesombongan, egois, dan lain sebagainya. Ya, merasa diri lebih penting dari orang lain. Ya, lalu merendahkan orang yang tidak punya karunia dan sebagainya. Ya, tapi kita tetap berjaga-jaga dan doa. Ya, biasanya orang itu jatuh ya ketika ya sudah mulai ya naik daun. Ya, daun juga jatuh ketika ya sudah aman negerinya. Haleluya, ya. Lalu orang lain pergi perang, dia tidur-tidur, ya dia jalan-jalan di atas runtuh rumah, ya untuk istana, lalu melihat sesuatu yang jahat. Haleluya, ya. Ingat, iblis bisa menggunakan bermacam-macam cara, ya untuk merangsang nafsu kesombongan kita, ya, waktu kita mesti tetap menjaga ya hidup rohani hati kita ya supaya betul-betul haleluya tidak sampai kita terjatuh ya kita sampai jatuh ke dalam pencobaan ya. Mari kita akan mengakhiri ya ibadah kita pagi ini dan kita masuk ke dalam doa. Melepaskan diri
izinkan dan Tuhan pakai hamba-Mu yang hina ini untuk bisa menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan bisa pakai dengan karunia-karunia, baik kesembuhan, karunia mujizat, haleluya, karunia apapun juga. Tapi semua itu harus kami gunakan untuk kemuliaan daripada nama Tuhan. Jangan ada sedikit pun ya yang tersisip dalam hati kita ya untuk kepentingan diri kita sendiri, untuk kepentingan golongan dan lain sebagainya. Tapi betul-betul murni, suci, tulus di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Mari kita akan angkat tangan kita akan terima doa berkat. Kiranya anugerah-Mu Bapa di dalam cinta kasih-Mu Tuhan Yesus, juga dalam kuat kuasa Roh Kudus-Mu akan hadir memberkati keluarga kami masing-masing, baik orang tua dengan anak, haleluya, baik suami istri, juga pemulihan dalam pekerjaan kami, pemulihan dalam sekolah anak-anak kami, pemulihan dalam kesehatan, sehingga yang sakit sudah Tuhan sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang dalam kekurangan Tuhan cukupi, bahkan roh yang mulai redup sudah Tuhan bakar kembali yang berapi-api bagi hormat dan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu. Dalam nama Tuhan Yesus kami menaikkan semua doa Yesus yang percaya berkata sama-sama. Haleluya.